Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Aqidatul Syafi'i atau Aqidatul Imami Nasiril Hadith was Sunnah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dikumpulkan dan disusun oleh Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, yang dilahirkan pada tahun 1040 Hijriah dan yang meninggal pada tahun 1103 Hijriah, yang dijelaskan dengan ringkas oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Qal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, fa inna hadhihi al-ma'ani allati wasafa Allah ta'ala biha nafsahu wa wasafahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma la yudraku haqiqatu dhalika bil fikri war ru'yah, maka sesungguhnya makna-makna ini yang dengannya Allah mensifati dirinya dan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah, termasuk perkara yang hakikat perkara itu tidak diketahui dengan pemikiran dan mimpi. Wala yakfuru bil jahli biha ahadun illa ba'da intiha'il khabari ilaih. Tidak ada seorang pun yang kafir karena jahil terhadapnya kecuali setelah datang kepadanya khabar, hadits Rasulullah. Fa in kana al-waridu bidzalika khabaran yaqumu fil fahmi maqam al-musyahadati alayhi kama ayana wa sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika yang ada terkait hal itu adalah berita hadis yang dipahami seolah-olah sesuatu disaksikan, seperti halnya dia melihat dengan matanya dan mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala memperingatkan kebatilan membagaimanakan nama-nama dan sifat Allah, dan sesungguhnya tidak ada jalan untuknya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, la yudraku haqiqatu dhalika bil fikri war ru'yah. Hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak diketahui dengan pemikiran dan mimpi, yaitu tidak ada jalan untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat dan nama-nama Allah.
Adapun makna-makna nama-nama dan sifat-sifat Allah dimaklumi, jika seseorang tidak mengetahuinya, maka dia tidak dikafirkan kecuali apabila hadis telah sampai kepadanya dan hujjah telah tegak padanya. Qala Asy-Syafi'i fi kitab Ar-Risalah. Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Ar-Risalah, Alhamdulillahilladzi la yablughul wasifuna kunha 'azamatih. Segala puji untuk Allah yang mana orang-orang yang mensifatinya tidak sampai pada hakikat keagungannya. Alladzi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifu khalquh. Yang mana Allah sebagaimana dia mensifati dirinya dan di atas apa yang disifati oleh makhluknya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Ahmaduhu hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalalih. Aku memuji Allah dengan pujian yang sesuai dengan kemuliaan wajahnya dan sesuai dengan kemuliaan keluhurannya. Wa asta'inuhu isti'anatan man la hawla lahu wa la quwwata illa bih. Aku memohon pertolongan kepada Allah, permohonan pertolongan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatan dari Allah. Wa astahdihi bihudahu alladhi la yadhillu man un'ima bihi alaih. Aku memohon petunjuk kepada Allah yang dengan petunjuk darinya orang yang diberi nikmat oleh Allah berupa petunjuk tidak tersesat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiyaratuhu al-mustafa li wahyihi al-muntakhabu li risalatihi المفضل على جميع خلقه يفتح رحمته وختم بنبوته. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad hambanya, rasulnya, makhluk pilihannya yang terpilih untuk wahyunya, yang terpilih untuk risalahnya, yang dianggap lebih utama dari semua makhluknya. Allah membuka rahmatnya dengannya dan menutup kenabian dengan kenabiannya. Fasallallahu alaihi kullama dzakarahu dzakirun wa ghafila an dzikrihil ghafilun. Maka mudah-mudahan Allah bersolawat kepadanya setiap kali orang-orang yang mengingatnya, dan setiap kali orang-orang yang lalai dari mengingatnya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin
kama shalla ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mudah-mudahan Allah melimpahkan salawat kepada Muhammad, kepada keluarga Muhammad yang mengikutinya, sebagaimana Allah melimpahkan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim yang mengikutinya. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Ini adalah pembukaan dan pendahuluan Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada kitabnya Ar-Risalah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengawali kitabnya Ar-Risalah dengan pendahuluan ini dengan menjelaskan sikap yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mana seyogyanya seorang muslim berada padanya. Alhamdulillahilladzi la yablughul wasifuna kunha 'azamatih. Segala puji untuk Allah yang mana orang-orang yang mensifatinya tidak sampai kepada hakikat keagungannya. Alladzi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifu khalquh. Yang mana dia Allah sebagaimana dia mensifati dirinya dan di atas apa yang disifati oleh makhluknya. Maka inilah pendahuluan yang padanya terdapat penetapan keyakinan yang benar yang Asy-Syafi'i berada padanya dan yang imam-imam salaf rahimahumullah berada padanya terkait permasalahan akidah. Qala Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, kama rawa anhu Yunus bin Abdul A'la wa ibn Hisham al-Baladi wa Abu Thawr wa Abu Shu'aib wa Harmalatu wa Rabi' bin Sulaiman wal Muzani wa ghairuhum. Sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan darinya oleh Yunus bin Abdul A'la, Ibnu Hisham Al-Baladi, Abu Thawr, Abu Shu'aib, Harmalah, Ar-Rabi' bin Sulaiman, Al-Muzani dan selain mereka. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Pembicaraan mereka masuk pada pembicaraan sebagian yang lain. Masuqatun riwayatuhum masaqan wahida. Riwayat-riwayat mereka disampaikan dengan satu penyampaian. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha. Pernyataan terkait sunnah, terkait prinsip agama yang aku berada padanya. Wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadits alladhina ra'aituhum wa akhadtu anhum. Dan yang mana aku telah melihat guru-guru kami ahli hadits berada padanya, yang mana mereka aku telah melihat mereka dan telah mengambil ilmu dari mereka. Mithli Sufyan bin Uyainah wa Malik wa ghairihima. Seperti Sufyan bin Uyainah
Malik dan selain keduanya. Pernyataan terkait sunnah adalah al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menetapkan dan mengakui kesaksian bahwasannya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad utusan Allah, wal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih, kita tidak membedakan di antara seorang pun dari para rasulnya. Wa anna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirt, tidak ada sekutu baginya dan untuk itulah aku diperintahkan. Wa u'minu bi jami'i ma ja'at bihi al-anbiya'u salawatullahi alaihim ajma'in, aku mengimani semua yang dibawa oleh para nabi, semoga salawat-salawat Allah dilimpahkan kepada mereka semua. Wa min dzalika anna lillahi asma'an wa sifatin ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal itu, termasuk yang dibawa oleh para nabi adalah sesungguhnya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terdapat pada kitabnya dan yang dikabarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.